Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam, sore buat kawan-kawan semua di mana saja berada. Kawan-kawan, mancing bukan hanya sekedar hobi. Namun ada hal kasat mata yang tanpa kalian sadari itu. Ingat, jangan ke spot sendiri, jangan nonton sendiri, karena dia ada tanpa kalian sadari. Hanya di Kodam. Kisah horor dunia mancing. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang spesial hari ini, khusus di edisi Kodam. Beliau mempunyai cerita yang aneh di balik itu saat beliau mancing, dan ini akan diceritakan hanya di Kodam. Kawan-kawan, kita kenalan terlebih dahulu. Halo Om. Selamat datang di channel Van Borniti. Bisa dikenalkan Om siapa namanya? Terima kasih sebelumnya. Halo, saya Iwan Kolek. Saya ada cerita horor tentang waktu saya mancing di daerah Jelau. Oke, Om. Sebelum masuk di sesi cerita, ya. Iya. Di sini saya potong terlebih dahulu, ya. Ini beliau ini termasuk senior saya juga di dunia mancing, karena beliau juga sudah lama sekali mengenal dunia mancing, kawan-kawan. Semenjak dari tahun berapa itu, Bang? Saya mulai mancing tahun 90-an. Cuman tahun 99 saya udah vakum. Waktu pertama saya mancing di udang. Jadi tahun 99 saya fokusnya di casting sampai sekarang. Sampai sekarang di casting ya. Om Iwan. Iya. Saya dengar-dengar ini Om Iwan punya pengalaman mancing yang sampai saat ini menjadi pertanyaan besar ya buat Om Iwan dan kawan-kawan. Betul sekali. Nah, dengar-dengar waktu Om Iwan mancing dulu pernah mendapatkan ini sesuatu yang hal-hal mistis yang nggak masuk di akal. Betul. Sebelum cerita ini dimulai, ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita, ya, di Van Borniti. Cerita ini akan dimulai. Bisa diceritakan Om dari awal mulai pertama Om mendapatkan pengalaman-pengalaman aneh pada saat itu. Jadi waktu itu sekitar tahun 2019 waktu itu kejadiannya. Jadi waktu itu saya dan rombongan saya mancing di daerah Jelau. Jelau. Iya, kebetulan saya waktu itu berlima dengan kawan saya dalam satu rombongan. Jadi kami waktu itu setelah makan siang, kawan saya salah satu dalam rombongan dia pergi mancing duluan, dia turun duluan gitu. Jadi dia turun, ya udah dia pamit lah dengan kami. Dia bilang dia mau mancing duluan, di agak turun ke bawah gitu kan. Jadi kejadiannya itu di sekitar daerah Jelau yang dekat jembatan waktu itu. Jadi gitu, abang ya. Jadi pada saat awal mancing, ya kan, Om ini kan berlima. Betul. Kawan yang pada saat duluan itu, betul. Berarti Om Iwan sama teman-teman yang 4 orang lainnya ini masih nggak tahu kalau dia itu pergi sendiri. Ada waktu itu dia pamitan dengan kami rombongan, dia bilang dia duluan turun gitu bang. Nah jadi dia duluan turun sampai di dekat jembatan di daerah dekat Kampung Kota Baru kalau nggak salah ya, di daerah di situ kan ada jembatan tuh, Bang Pasar. Jadi beliau turun di bawah,
dia mancing sendiri waktu itu. Jadi dia mancing sendiri dan kami yang berempat nih masih istirahat lah istilahnya kan. Jadi dia mancing dulu di istirahat, kami setelah istirahat kami nyusul. Bukan nyusul, malahan lewatkan dia gitu bang. Kami berempat turun, dia sendiri mancing di bawah, tapi waktu itu dia kita lihat kawan-kawan kita juga yang lain juga melihat gitu bang. Jadi melihat bahwa di situ ada satu kawan juga yang menyerupai salah satu kawan di dalam rombongan itu. Dia habis tidak sadar dia bang. Waktu itu kita panggil dia, ayo kita turun ke bawah. Tapi dia tidak sadar, kayaknya linglung gitu bang. Jadi kita, ayo kita pindah nih, kita turun ke bawah. Tapi dia seolah-olah kayak nggak dengar apa yang kita omongkan gitu loh, kita ucapkan kan. Ya udahlah pikir kita, kalau gitu kita turun lah. Mungkin ya dia masih mau mancing, tapi kita lihat di situ ada berdua orang dia. Kawan yang mancing sama ada yang menyerupai kawan kita di situ. Menyerupai? Iya. Waktu mancing ada kawan itu sama Om? Nggak, ada dalam satu rombongan kami. Cuman yang menyerupai tidak mancing dengan dia. Nah, gitu loh. Wah, seram juga. Iya. Dan ada cuman kawan menyerupai kawan rombongan mancing gitu bang. Menyerupai, cuman kawan itu tidak mancing dengan dia, tapi kita yang waktu itu kita lewat, kita pakai motor lewat, lihat ada berdua dia dengan salah satu kawan kita yang dalam satu rombongan mancing gitu bang. Bisa di ini kan Om, apa didefinisikan? Berarti kan gini, kawan itu kan nggak sadar kan. Betul. pada saat mancing. Ya. Jadi pandangan dari 4 orang ini termasuk Om juga. Betul. Kan 3 orang Betul. Betul. Dikelabui. Betul. Dikelabui sama wujud tersebut. Betul. Tapi yang Om sama temannya 3 orang ini nggak sadar, nggak tahu kalau memang betul itu kawannya yang mancing gitu. Mereka juga lihat sebenarnya bang, cuman pikir ya udahlah mungkin ada kawan kan. Cuman yang herannya kalau saya lihatnya mirip rombongan kawan yang satu tim mancing. Ada juga yang melihat katanya itu kayak kakek-kakek. Di samping dia yang lihatnya bang. Kakek-kakek. Betul, ada kakek. Tapi lain-lain lah. Kalau ada yang dengan saya lihatnya kawan yang satu rombongan. Teman itu. Betul. Kalau yang menyerupai, kawan yang menyerupai lihatnya, malah dilihatnya itu kakek. Kakek-kakek. Iya, di samping dia berdekatan gitu. Jadi berdekatan. Jadi kawan mancing, aduh di sampingnya bang. Itu abang sama kawan-kawannya itu belum curiga itu? Waktu kami negur dia, ngajak dia berpindah tempat mancing, itu memang kita nggak sadar deh. Udah nggak sadar ya, berarti Iya. dikelabui lah sama Betul. wujud ini ya. Betul, atau mungkin di apa ya, kayak sejenis dihipnotis lah mungkin ya, sama barang itulah gitu, mistik itu ya. Wujud itu Wujud ya, itu betul. dihipnotis. Nah, terus bang, kelanjutannya bang. Wah, kayak lebih seru ini. Iya. Nah itulah. Setelah kita udah turun ke bawah, ganti tempat mancing, kawan yang menyusul itu dia masih mancing sendiri bang di waktu itu. Dia masih mancing di situ, di tepi sungai yang di dekat jembatan Jelau itu ya. Nah, di Jelau itu kawan lewat. Kita nanya, kok nggak diajak kawan kita yang satu itu? Dibilang ada yang itu, dia berdua juga kata mancing di situ, yang ada yang ngawankan lah istilahnya kan. Ya kita bilang udahlah, janganlah, saya bilang ayolah kita ajak pindah tempat ya kan. Saya suruhlah kawan saya
nyusul gitu loh. Nyusul si kawan ini yang tadinya mancing sendiri itu di tepi sungai itu. Saya bilang nyusul, udah kita ajak pindah sama-sama gitu kan. Ya kawan nyusul gitu kan. Tunggu sekitar ada 10 menitan lah gitulah. Dah diajak turun ya kan, dibawa turun. Sampai di satu rombongan yang tadinya satu tim itu, kita tanya, tadi kamu kok mancing sama dia padahal dia bilang nggak ada. Saya bilang nah, saya bilang itu kamu mancing kamu mancing di mana? Saya nanya dia kan, dia bilang saya turun ke atas. Dia bilang loh, saya bilang itu tadi waktu kami turun berdua dengan kawan, saya bilang saya lihat kamu berdua di situ. Dia juga bingung, nggak ada katanya. Saya nggak ada mancing dengan beliau katanya kan. Saya naik ke atas, dibilang kan, ya udahlah kalau gitu. Saya bilang, dah kamu ke sana, ngajak dia turun ke tempat kita semua ngumpul, ya kan. Saya suruh cepatlah, saya bilang itu pasti ada yang nggak beres, saya pikirkan. Udah dinyusul langsung jemput kawan kita satu itu. Ketemu bang? Ya ketemu, karena kan beliau itu mancingnya di tepi jalan bang. Nah, di tepi jalan yang ada jembatan turun ke bawah. Nah, cuman waktu beliau turun, dibilang ada lihat kakek dengan dia di belakangnya, kurang lebih lah gitulah. Nah, di samping atau di belakang gitu kan. Nah, udah itu dibilang ke sana lagi nggak ada orang gitu. Dia cuman dia sendiri. Udah saya bilang ajak turun lah. Ini menarik nih bagi saya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, begitu kawan tersebut dijemput, ya kan? Terus apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah kawan itu jemput kawan yang tadinya mancing di tepi sungai, itu waktu dia datang ke tempat kita itu kayaknya masih agak linglung bang. Linglung? Iya. Atau agak kurang sadar gitu. Kebingungan macam mana? Betul, kebingungan lah modelnya, kayak kebingungan gitu. Cuman, ini cuman ya, dibilang memang perasaan dia tuh memang ada nggak enaknya waktu mancing di bawah itu. Itu nggak enaknya bagaimana tuh? Jadi gini, jadi dia ada perasaan tuh kayaknya ada yang berbisik-bisik di telinganya. Makin ngajak dia makin turun ke tepi sungai. Nah, jadi itu ayolah katanya kan, seolah-olah tuh mengajak dia turun ke bawah sungai. Ayo turun ke bawah lagi. Ayo turun ke bawah lagi gitu bang. Kejadiannya begitu. Dihipnotis juga dia, macam dikelabui lah juga. Betul. Gitu. Nah, terus setelah itu bang? Ya setelah itu, itulah kita bilangkan kalau memang mau mancing ya bagusnya ya jangan sendiri lah, bagusnya kita ramai-ramai ya kan. Ya takutnya ada kejadian kayak gitu. Ya kalau iman kita mungkin nggak kuat ya bisa membahayakan diri kita sendiri, istilahnya kan gitu. Jadi aneh juga sih kalau saya bilang itu, kalau dibilang seram juga enggak, dibilang misterius mungkin iya. Tapi intinya kawan itu baik-baik saja ya kan bang. Betul. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau misalnya waktu kemarin itu tidak disusul, tidak dijemput, kemungkinan besar bahaya itu pasti di depan mata karena dikelabui sama makhluk itu ya kan? Betul. Karena apa? Tadi yang saya bilang, yang tadi yang abang bilang itu analisanya ada bisikan suruh turun ke sungai, turun ke sungai. Nah, sekarang kalau si kawan itu ikutin kata makhluk itu, betul, takutnya dia nggak bisa berenang, betul, masuk ke sungai ya kan? Ya resikonya ya besar lah kalau udah mengikutinya. Selain dari kejadian tersebut, ada nggak lagi bang
di tempat yang sama atau mungkin di tempat yang agak berbeda. Cuman satu arah di situ yang ada kejadian-kejadian yang menurut abang janggal itu pada saat mancing. Ada juga waktu itu kejadiannya di daerah Gunung Tamang. Jadi yang menimpa ke kawan saya juga, kawan satu tim rombongan mancing waktu itu bang ya. Itu beliau waktu mancing kelihatan bang itu ikannya tuh, tomannya. Waktu dia lempar ikan nyambar, ada yang mukik, oi. Gitu. Jadi ada yang mukik gitu bang. Jadi Teriak gitu. Iya teriak gitu kan. Ikan tak jadi makan. Lempar lagi, teriak juga, oi, gitu lagi. Jadi itu ada beberapa kali lemparan sampai kawan wah merasa ini ada nggak bener kan, sampai lari dia gitu. Waktu di daerah Tamang, Gunung Tamang itu. Itu kejadiannya di situ. Terus dengan setelah kejadian itu ada nggak bang tanya-tanya informasi dari masyarakat setempat? Itu mungkin hanya teriakan dari manusia biasa atau seperti cari-cari informasi lah. Iya. Saya tanya kan. Abang tanya sama orang setempat. Betul. Bukan sama kawan. Waktu itu saya tanya kawan kan. Waktu kita lempar ke ikan, ada yang mekik, woi. Saya bilang ada nggak? Ada orang sekitar di situ nggak? Ada orang nggak kan? Dia bilang nggak ada. Dia bilang sepi kok. Nggak ada orang di sekitar situ. Ya kan? Itulah dibilang penasaran jadinya kan kawan lempar lagi, tapi ada yang teriakin lagi gitu lah. Woi, gitu lah. Jadi setelah kejadian begitu, dari orang yang penduduk di sekitar situ dibilang di daerah di situ memang ada apa ya, orang kebenaran lah istilahnya kan, orang suci lah situ yang apa penunggu di situ. Bukan orang, maksudnya orang kebenaran nih, bukan orang nyata wujud orang atau makhluk halus. Makhluk halus. Jadi ada istilahnya makhluk halus yang biasa kita sebut apa, orang suci kan situ, apa namanya? Orang kebenaran. Orang kebenaran. Yang tinggal di daerah hutan sekitar di situ. Itu kejadiannya di daerah di belakang Danau Sepunggu kejadiannya. Tahu saya situ. Iya, di daerah Sepunggu situ. Nah, ngomong-ngomong di daerah Danau Sepunggu juga sih, saya juga pernah sih dengar cerita, ini cerita orang kampung. Iya. Cerita orang kampung. Lebih baik kalian nggak usah mancing di situ, ya kan? Iya. Pernah saya tanya juga, ini alasannya kenapa? Udah nggak ada ikannya, ya kan? Iya. Tapi letupan-letupan dari mungkin kerandang, toman itu ada. Betul. Tapi kok saya dilarang di situ mungkin. Mungkin itu ya kali ya. Bisa, bisa jadi. Kadang ya namanya ini kan makhluk halus ini kan kadang dia berbentuk manusia bang. Ada juga berbentuk manusia, ada yang memang istilahnya nggak nampak gitu lah. Ada juga berbentuk binatang. Betul, banyak. Mungkin kenapa setiap toman itu mau nyambar diteriakin kayak gitu. Betul. Kemungkinan itu peliharaannya kayak bang ya. Bisa jadi itu peliharaan si makhluk ini. Jadi sebenarnya mungkin ya apa namanya, melarang lah untuk memancing si ikan peliharaannya gitu bang. Makanya bisa sampai diteriakin gitu loh. Tiap ikan mau nyambar lempar, ikan mau nyambar dia teriak. Dan juga
suaranya kuat kata kawan saya, teriakannya gitu. Nyata itu bang. Iya, dengar betul-betul itu apa nyaring gitu loh suaranya bang. Lagi nyaring. Lihat kanan kiri nggak ada. Nggak ada orangnya, tapi cuman itulah suaranya yang ada, orangnya nggak ada. Gitu. Itu beberapa kali, bukan cuma sekali ya. Itu beberapa kali kawan coba lempar lagi, tetap begitu. Ikan mau nyambar, diteriakin gitu loh. Aneh ya. Aneh, betul. Saya juga boleh nggak saya cerita juga? Boleh. Ada juga kejadian aneh. Ini awal mulai lagi nih kan. Tahun 2017 pada saat saya memancing ikan di Tanah Kayung Utara.